Baik, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Petang hari ini agak berbeda dengan petang yang minggu yang lalu karena memang ada beberapa peserta dan ada beberapa pembina dan supervisor yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini adalah pelajaran, pertemuannya sudah pertemuan ketiga buat kita semua, tapi untuk pelajarannya adalah pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran yang pertama sudah kita ikuti pada hari Sabtu yang lalu. Nah, hari ini kita akan memasuki materi pelajaran yang kedua di dalam sesi SPY, yaitu masih tetap di dalam kelas keselamatan. Mungkin admin bisa bantu saya untuk siapkan pointer, laser pointer. Boleh? Ada laser pointer ya? Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada doktrin yang esensial di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kekristenan kita, ada doktrin-doktrin yang esensial. Doktrin yang esensial itu adalah seperti ketuhanan Yesus dan kemudian doktrin keselamatan itu adalah doktrin pelajaran-pelajaran yang esensial, yang penting harus Bapak Ibu miliki, yang harus penting Bapak Ibu mengerti. Dan di dalam pelajaran SPY kita, kenapa materi sesi doktrin keselamatan itu diletakkan pada sesi yang pertama? Karena memang doktrin keselamatan itu adalah doktrin yang sangat penting, yang harus Bapak Ibu mengerti, harus Bapak Ibu memahaminya. Keselamatan, saudara dan saya dipanggil Tuhan, dibawa dari gelap menuju ke terangnya yang ajaib, itu maksudnya apa? Jadi sore hari ini, petang hari ini kita memasuki sesi yang kedua, pelajaran yang kedua dalam kelas keselamatan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama materinya tentang keselamatan, kemudian yang sekarang adalah kepastian tentang keselamatan. Katakan bareng-bareng. Kepastian keselamatan. 2, 3. Baik, Bapak Ibu, supaya nyambung sebelumnya saya review dulu materi yang pelajaran yang pertama. Saya review sebentar supaya Bapak Ibu bisa nyambung karena sama tentang keselamatan. Tapi materi yang sekarang adalah kepastian tentang keselamatan. Materi yang minggu yang lalu, Bapak Ibu, bahwa disampaikan semua kita, saudara dan saya, sebenarnya adalah manusia yang berdosa. Jadi dosa yang sudah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, maka dosa itu menjalar kepada semua orang. Sampai hari ini, ya, semua orang sudah berdosa. Sama saudara dan saya pun juga tadinya kita adalah orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu. Di dalam Roma 3 ayat 23 disebutkan, karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dia terpisah dari Tuhan. Pada awalnya manusia diciptakan itu sempurna, dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya, sehingga dia terpisah, tidak lagi bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu, sehingga apa? Baterainya habis. Sehingga apa Bapak Ibu? Akibat dosa itu maut, mati. Yaitu hilangnya persekutuan dengan Kristus, dengan Allah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara masuk neraka. Harusnya saudara dan saya harusnya masuk neraka. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, kabar baiknya, nanti kita dengarkan kabar baiknya. Usaha manusia dari dulu sampai hari ini, semua orang tidak mau masuk neraka.
Dia ingin tujuannya, goalnya, pada akhirnya dia pada waktu nanti kehidupan yang akan datang, itu dia tidak mau kalau dia masuk neraka. Maka dia berusaha sekuat tenaga supaya tidak mengalami hukuman kematian itu, hukuman maut itu. Dengan segala daya upaya. Lalu dengan usaha agama, ada banyak sekali agama di dunia ini. Di Indonesia ada 5 atau 6, Bapak Ibu, yang semuanya berusaha supaya mereka bisa hindar dari hukuman dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan agama, semua agama di dunia ini Bapak Ibu, ternyata gagal untuk membangun kembali relasi antara manusia dengan Allah. Kemudian lalu juga berusaha dengan kesalehan hidup, dengan ilmu pengetahuan, dengan amal, dengan kebaikan, Bapak Ibu, dengan perbuatan baik, kemudian dengan mempelajari filsafat-filsafat dari zaman Aristoteles sampai sekarang, semuanya nggak berhasil untuk menyelamatkan kehidupannya. Maaf, mungkin bisa dibantu air putih ya. Kalau kering kadang-kadang batuk. Jadi kabar baiknya apa Bapak Ibu? Kabar baiknya, semua ini gagal, nggak bisa. Kabar baiknya apa? Allah yang sejak awal punya inisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Manusia dengan segala upayanya tidak dapat selamat, tidak dapat masuk ke dalam surga. Ya, dengan usahanya sendiri apapun Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, itu dibilang mati. Bangkrut ya, udah nggak ada daya sama sekali. Kalau nggak ada Tuhan yang punya inisiatif, nggak mungkin manusia itu bisa selamat, Bapak Ibu. Makanya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 disebutkan bahwa kamu diselamatkan oleh iman bukan karena usahamu, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi dengan ini kabar baiknya. Saudara itu ditolong oleh Tuhan, ya, ditolong oleh Tuhan dengan penebusan Tuhan, membayar harga yang mahal, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya, itu yang seharusnya mati, kekal, Bapak Ibu Saudara bisa kembali berrelasi dengan Tuhan, bahkan membangun relasi dengan Tuhan, bahkan tidak ada hukuman buat saudara, karena saudara diberikan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, upah dosa itu maut, mati. Jadi ilustrasinya begini. Kebetulan di sini ada penegak hukum ya, mantan ya Pak Sabtono dulu penegak hukum ya. Penegak hukum. Jadi kalau begini Bapak Ibu, ilustrasinya saya kasih ilustrasi. Kalau seandainya ada seseorang yang sudah divonis misalnya di pengadilan karena dia melakukan satu pelanggaran kejahatan yang berat, misalnya membunuh atau mencuri, ya. Kemudian oleh hakim itu divonis dia harus dihukum 5 tahun penjara, ya. Pada waktu vonis, antara vonis dan eksekusi hukuman itu masih ada waktu, ya 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan gitu misalnya. Lalu kemudian orang ini berbuat baik, dia panggil yatim piatu, dia panggil gelandangan, dia kasih makan, dia berbuat baik sebaik-baiknya, saleh, ya. Lalu dia mungkin berdoa setiap hari, ya. Dia menunjukkan perubahan sifat yang baik, ya, Bapak Ibu. Lalu apakah hukuman itu yang vonis dari hakim itu, lalu kemudian maju lagi ke hakim, Pak Hakim, tolong saya sudah melakukan hal-hal yang baik, ya. Bisa nggak orang itu bebas dari hukuman? Ya, ada penegak hukum di sini, ya. Nggak bisa. Hanya hakim yang mungkin nggak adil saja,
Ya, kalau sudah melakukan pelanggaran yang hebat, nggak mungkin dengan perbuatan baik itu bisa dia bebas. Tetap saja. Tapi Bapak Ibu, dengan percaya dan terima Yesus, Bapak Ibu, kita memperoleh anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan bagi saudara dan saya yang menerima Tuhan Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kabar baiknya. Jadi saudara dan saya hari ini sudah diselamatkan. Iya, amin Bapak Ibu. Jadi nggak usah ragu lagi. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Karena saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, seperti ayat hafalan saudara minggu ini kan. Begitu besar dan seterusnya ya. Kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baru kita akan masuk ini ya. Materi yang kedua. Yaitu kepastian keselamatan. Bapak Ibu ada sebuah cerita. Seorang rabi Yahudi yang namanya itu Yohanan bin Sagi ya. Dia punya beberapa murid. Lalu dia sebelum rabi ini meninggal, dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia berkata begini, tolong ya, aku nanti kalau mati, nanti kalau saya meninggal, tolong saya kasih baju yang jangan berwarna putih, ya. Jangan berwarna putih yang seperti kita pakai ini ya. Jangan berwarna putih, Bapak Ibu. Dia berkata begitu. Lalu dia juga berkata, juga jangan berwarna hitam. Dia berkata begitu. Lalu murid-muridnya itu kebingungan. Dia tanya akhirnya kepada gurunya. Kenapa guru? Kok harus pakai bajunya harus abu-abu? Enggak pakai baju putih. Seperti lazimnya pada guru-guru mereka, rabi yang ada di sana. Tapi rabi itu berkata, aku pakai baju abu-abu saja, jangan putih. Atau jangan juga yang gelap. Ternyata rabi itu berkata begini, setelah dia ditanya oleh murid-muridnya, rabi ini berkata begini Bapak Ibu. Saya malu, kalau saya pakai baju putih, tapi ternyata saya nanti masuk neraka, saya malu, ya. Saya malu karena di sana semua pakai baju hitam. Sebaliknya kalau saya masuk neraka, saya ulangi ya. Kalau saya masuk neraka, saya malu kalau pakai baju putih. Karena di sana semuanya pakai baju hitam. Dan saya malu kalau pakai baju hitam, ternyata saya masuk surga. Karena di sana semuanya pakai baju putih. Ini sebuah ilustrasi ya, cerita, tapi dia mengibaratkan seperti itu. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Rabi seorang Yahudi ini. Ternyata rabi ini, dia belum punya kepastian keselamatan. Dia mau ke surga atau masuk neraka, dia belum tahu. Nah, apakah di antara kita juga demikian bahwa kita nanti mudah-mudahan masuk surga? Bapak Ibu. Nah, doktrin keselamatan yang ada di dalam kita, di dalam Tuhan Yesus, ada kepastian keselamatan. Kalau keselamatan itu hanya didasarkan oleh usaha manusia, oleh perbuatan baik manusia, maka dia pasti tidak akan punya keyakinan dan kepastian keselamatan. Karena perbuatan manusia itu kalau ditimbang-timbang pastilah nggak mungkin. Perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya. Dosanya akan jauh lebih banyak. Belum lagi dosa yang ditanggung, potensi dosa yang ditanggung, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, Bapak Ibu. Seorang filsuf namanya John Locke, dia berkata itu biasa kalau keguruan pasti ini nggak ketinggalan.
tentang teori ini. Teori namanya teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu dia bilang begini, anak yang dilahirkan itu seperti kertas putih yang nggak ada coretannya. Ternyata kalau di dalam iman Kristen enggak seperti itu. Semua orang yang dilahirkan ada potensi dosa. Karena dosa yang masuk dari Adam itu. Roma 5 ayat 12 kalau nggak salah. Oleh dosa satu orang, ya semua orang menjadi berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diajari untuk tetap memiliki keyakinan iman bahwa ada kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes, itu di situ Bapak Ibu, walaupun Injil Yohanes itu Injil yang ditulis paling terakhir, tetapi doktrin tentang keselamatan dan ketuhanan Yesus di situ sangat kuat. Dan konsep Alkitab tentang kepastian keselamatan itu bisa dibaca di situ. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Barang siapa. Jadi tidak terkecuali siapapun yang mendengar perkataannya, kemudian dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, artinya sebelum percaya kepada Dia yang mengutus, dia juga percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Dia yang mengutus, ia, saudara dan saya mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini kabar baiknya. Kita harus pegang ini, keyakinan kita bahwa kita, dan ini tidak ada di agama manapun, keyakinan manapun. Hanya doktrin Alkitab, kabar baik, makanya disebut kabar baik, kabar sukacita. Kenapa? Di dalam Injil itu memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah dipindah dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Jadi ini keyakinan iman kita. Jangan lagi seperti Rabi Yahudi tadi, bahwa nggak tahu nanti, mudah-mudahan. Insya Allah nanti saya ke sana. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan, kepastian keselamatan. Lalu Bapak Ibu, ada 3 hal yang mendasari bahwa kita percaya bahwa kita punya kepastian keselamatan. Yang pertama, kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu. Kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Dia, hanya di dalam Yesus. Dan ini tidak ada di dalam keyakinan manapun yang mereka memiliki jaminan keselamatan. Tapi di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan Bapak Ibu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Nah ini kabar baiknya. Nggak ada tokoh di dunia ini, nabi, utusan, siapapun, nggak ada. Keselamatan di dalam Dia tidak ada. Tapi Lukas menuliskan, Bapak Ibu, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 12-nya, itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Batu penjuru yang dibuang itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Jadi di dalam Tuhan Yesus saja ada keselamatan. Tidak ada di kolong langit, di bawah, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang
diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Di bawah kolong langit ini, nggak ada. Kalau kolong langit, kolong meja banyak ya. Ada kolong meja, kolong jembatan, banyak ya. Kalau kolong langit berarti hanya satu. Berarti di dalam dunia ini hanya satu. Only one way. Hanya satu Bapak Ibu. Lukas yang diurapi Tuhan itu menuliskan seperti itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama, satu nama pun diberikan. Dan olehnya kita diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sebuah kebenaran dan keyakinan yang tidak ada dimanapun. Ini Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata, yang dicatat oleh Yohanes. Yohanes pasal yang yang ke-14 ayat yang ke-6. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Enggak ada nabi atau siapapun tokoh yang berkata seperti itu. Hanya melalui aku kamu bisa menyampai kepada Bapa. Nanti ada pelajaran berikutnya ya, kita akan makin paham. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya satu. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima juga disebut. Karena Allah itu Esa dan Esa pula yang menjadi perantara, pengantara. Jadi hanya satu, hanya satu yang menjadi pengantara antara kita dan Allah Bapa, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ya, lalu yang kedua sekarang. Allah menjamin keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja kita setiap minggu pertama atau kedua, saya lupa, minggu pertama ya besok, itu kita mengucapkan janji iman. Ya, janji iman GBI. Bapak Ibu hafal? Janji iman GBI. Janji iman GBI yang kedua itu, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Bapak Ibu Saudara, dan Allah yang Tritunggal itu menjamin keselamatan saudara dan saya. Allah Bapa sejak awal punya inisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Coba dibaca ayatnya, dibuka, minta tolong ditampilkan. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu, Yohanes menuliskan begini. Dan aku, ya, Tuhan Yesus yang berkata ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus memberikan kepada saudara dan saya, ya, kehidupan yang kekal, dan kamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kehidupan kita itu hanya sekarang ini. Sebenarnya kehidupan kita yang lebih berkualitas adalah kehidupan setelah kita mati nanti. Itu lebih berkualitas. Kenapa lebih berkualitas? Karena kita berjumpa muka dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa menjamin saudara. Di sana disebutkan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Bapak Ibu kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu sudah dipegang oleh Tuhan Yesus, nggak ada satu orang pun, satu siapapun tidak ada yang bisa merebut kita. Dari genggaman, dari Tuhan Yesus nggak ada yang bisa merebut kita.
Karena firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Yang dicatat oleh Yohanes. Perhatikan baik-baik. Jadi di ayat 28, siapa yang pegang kita Bapak Ibu? Pada saat kita diberikan kehidupan yang kekal. Siapa yang pegang kita? Bapak Ibu? Waduh. Siapa yang pegang kita? Ayo konsentrasi Bapak Ibu. Sekarang yang pegang kita siapa? Tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi sekarang saudara ada di tangan Tuhan Yesus loh. Harus dengan iman. Siapapun saudara dengan kelemahan dan keberdosaan saudara dari latar belakang apapun, Bapak Ibu, pendosa seperti sejahat apapun, sekarang sudah ada di tangan Tuhan, saudara dan saya diampuni, ditebus, nah, saudara punya hidup yang kekal, nggak ada yang bisa merebut dari tangan Kristus itu. Iblis nggak bisa. Maka saudara harus percaya ini, bahwa Tuhan, saudara ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib itu. Ayat ke-8, 29. Perhatikan baik-baik. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan apa? Jadi yang pegang kita siapa? Yang sekarang kita pegang kita itu siapa? Belum paham juga. Yang pegang kita siapa? Selain Tuhan Yesus juga siapa? Bapa. Begitu kuatnya doktrin ini, keselamatan ini yang Tuhan pastikan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya sekarang ada di tangan Bapa, ada di tangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu saja. Ketika Tuhan Yesus, kembali lagi ke PowerPoint. Bapak Ibu Saudara, saya lewati yang ini. Jadi Yohanes 6 ayat 37 nanti dibaca sendiri. Semua diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Tuhan Yesus juga akan tidak menyia-nyiakan saudara. Jadi Bapak Ibu, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan ini lebih luar biasanya lagi kalau saudara memahami ini. Ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, Parakletos. Dia akan menjaga kamu. Dia akan melindungi kamu. Dia akan membela kamu. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Dan itu yang menjadi meterai buat saudara dan saya. Bahwa kita, tandanya kita diselamatkan karena kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara harus memahami ini. Bahwa Bapa punya inisiatif, kemudian anak Tuhan Yesus Kristus, dia menebus kita, mengeksekusi dengan mati di atas kayu salib. Dia menebus saudara dan saya. Darahnya tercurah. Tubuhnya terpecah buat saudara dan saya. Dan ketika dia tebus kita, dia tetap tidak membiarkan saudara dan saya seorang diri. Dia kirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau saudara sekarang bisa berbuat baik, saudara sekarang bisa ada di sini, saudara bisa mengasihi siapapun, saudara bisa mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni ipar, mengampuni mertua, mengampuni siapapun. Itu karena ada Roh Kudus. Makanya tadi kalau di dalam Filipi 2 ayat 8, jangan kamu sombong. Bahwa oleh anugerah Tuhan, semuanya ini karena kekuatan dari Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus yang ada hidup dalam saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir. Jadi kepastian keselamatan itu, Bapak Ibu, saudara mungkin berkata, enak dong. Ya, enak dong orang Kristen kok ada jaminan keselamatan.
nggak berbuat baik dikasih begitu ya, dikasih keselamatan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara dan saya bukan berarti kita tetap harus berbuat baik. Tapi perbuatan baik kita bukan merupakan syarat kita masuk surga. Tapi perbuatan baik itu kita lakukan karena kita sudah masuk surga. Karena kita sudah memperoleh kepastian keselamatan itu. Tahu bedanya Bapak Ibu? Kalau orang di luar Bapak Ibu, mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dengan berpuasa, dengan beramal, dengan filsafat, dengan agama dan seterusnya. Dia berusaha sekuat tenaganya untuk mencapai Tuhan, mencapai keselamatan. Tapi kalau kita, Bapak Ibu Saudara, berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan. Dan kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Itu tandanya saudara punya kepastian keselamatan. Bapak Ibu, yang pertama harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Bapak Ibu, sebenarnya ini nggak sulit. Kenapa nggak sulit? Karena kalau saudara menuruti pimpinan Roh Kudus, saudara diberi kuasa. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kamu menerima Kristus. Diberi kuasa menjadi anak loh Bapak Ibu. Yang tadinya tidak punya relasi apa-apa dengan Allah, tapi sekarang Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, itu dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini kan kabar baik yang luar biasa. Maka terkenal bahwa Injil itu adalah kabar baik yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita sekarang punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Makanya kita sebenarnya nggak perlu teriak-teriak keras ya untuk berdoa supaya dia dengar. Enggak, kita punya relasi yang sangat dekat. Ketika kita duduk diam di tempat pun, lalu kita berdoa, Tuhan dengar saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Saudara punya relasi yang baik. Jadi keselamatan yang ketiga, saudara harus tetap kerjakan keselamatanmu. Yaitu memelihara persekutuan dengan Tuhan. Tetap berjalan dalam terang dan kekudusan. Karena saudara itu adalah terang. Saudara harus berjalan di dalam terang dan kekudusan. Firman Tuhan tidak berkata kamu harus jadi terang, enggak. Karena memang kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Maka kita harus berjalan dimanapun juga. Supaya orang lain boleh melihat bahwa terang Kristus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita nggak baca semuanya. Tapi dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu, harus kita tetap kudus, kita harus tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita nggak bisa. Yang bisa memberikan pertolongan kepada saudara dan saya adalah Parakletos itu, yaitu Roh Kudus. Yang terakhir, Bapak Ibu, mengaku dosa. Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang harus kita kerjakan setelah kita punya kepastian keselamatan. Kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, tetap berjalan di dalam terang, dan kita mengakui dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang terakhir, tahu nggak Bapak Ibu harus bertobat. Bertobat itu seringkali saya beri ilustrasi apa? Bertobat, Bapak Ibu. Bertobat itu berhenti berbuat dosa dan berbalik. Ya. Kalau saya jalan ke sana, ini seringkali saya kasih ilustrasi. Kalau saya jalan ke sana, ini dosa. Maka kita harus berhenti.
Kalau kita sudah berhenti, kita harus segera berbalik. Dan kita harus meninggalkan dosa ini. Nah, itu namanya bertobat. Kalau bertobat, diam di situ, berhenti, kita akan melakukan dosa lagi. Kita harus tinggalkan dosa. Beberapa kali saya menjumpai, ya, saya dulu punya teman, ini salah satunya ini. Ini terakhir ya ilustrasi. Dia ikut KKR di Senayan, lalu ada altar call, ya. Malam ini kita nggak ada altar call ya, Bapak Ibu. Ada altar call, ya. Lalu karena topiknya adalah mengaku dosa, lalu bertobat. Ayo siapa yang masih merokok, maju semua dan bawa rokoknya. Lalu semua maju itu, karena firman Tuhan menyentuh hati dia. Ini teman satu kos ini Bapak Ibu, teman satu kos. Angkat rokoknya, nah, dia angkat rokoknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan rokok ini. Lalu dipatahkan, diremat-remat, lalu dibuang. Bapak Ibu, dibuang. Lalu Bapak Ibu, amin, ya sampai di tempat kos ya, waktu itu di mes namanya. Di mes, lalu dia ketawa-ketawa. Tadi rokok saya dibuang, akhirnya dia habis makan masih kebingungan, dia cari rokok lagi. Mana ya rokok tadi ya? Ya, dia kebingungan cari rokok lagi. Dia mau merokok lagi. Itu namanya tidak mengakui dosa dan tidak bertobat Bapak Ibu. Namanya bertobat itu berhenti dan tidak melakukannya lagi. Bapak Ibu, saya nggak tahu kita semua punya ikatan apapun hari ini. Kita boleh mengaku dosa-dosa kita.